Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Sekretaris Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, Bapak Hendrianto, STMT. Saat ini kita berada pada sesi ketiga. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris ini luar biasa ini Pak Hendrianto. Pengetahuannya cukup banyak, jadi menguasai bahan diskusi kita pada sore hari ini. Pak Hendrianto, ini menarik ini. Masih terkait pada persiapan Nataru. Ini kan karena seperti kata Pak Hendrianto tadi, persiapan kita sudah ada rapat dan sebagainya. Soal posko itu ada atau bagaimana itu? Ya, tapi kami jelaskan begini Pak Umar. Bahwa kalau di Dinas Bina Marga ini kita tidak secara khusus menyiapkan posko karena posko-posko itu berada di jalan nasional. Posko-posko itu berada di jalan nasional. Kalau ada posko itu jalan nasional punya ya? Iya, jalan nasional kan kita berada di wilayah-wilayah jalan provinsi gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu kita ini kan pada saat-saat seperti ini kan yang sangat rawan itu justru terjadinya bencana-bencana ya Pak. Kita ketahui dan kita rasakan bersama saat ini kan luar biasa kondisi alam kita gitu kan. Itu yang terjadi di Pelabuhan Merak Bakauni itu kan dampak-dampaknya, dan kita juga curah hujan tinggi sekarang ya, seperti ini. Karena itu kita tetap melakukan siap siaga ya, walaupun tidak berupa posko, kita tetap siap siaga untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya hambatan-hambatan yang akan nanti mengganggu arus lalu lintas di jalan-jalan provinsi maupun jalan nasional gitu ya. Jadi kita sudah menginstruksikan kepada ini kan, kita seperti saya sampaikan tadi, kita punya 6 UPTD ya, pengelola jalan. Itu sudah diminta untuk standby. Alat standby, kemudian operator juga standby, dan personil teknis juga standby. Nanti kita juga akan menginformasikan nomor-nomor kontak di wilayah-wilayah UPTD itu gitu ya, di media-media sosial kita, sehingga kalau terjadi sesuatu gitu ya, itu lebih cepat penanganannya gitu ya. Dan kita kan juga berkoordinasi dengan pengelola jalan nasional seperti itu, kita bahu membahu gitu ya. Nah, untuk diketahui bahwa kita juga sudah memetakan beberapa wilayah-wilayah ini yang rawan terjadinya terutama longsor. Terutama kalau kita pahami itu sering terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat. Ya, itu di wilayah Lampung Barat, pesisir barat itu sering menjadi agenda rutin ya. Itu perlu kita antisipasi seperti itu, sehingga kita siagakan di sana alat-alat berat kita, ekskavator kita standby-kan di sana. Jadi kalau ada ada kerusakan, walaupun itu jalan nasional ya, kan kita tadi sampaikan bahwa mulai dari Bukit Kemuning, Liwa, kemudian ke arah Kruh itu jalan nasional statusnya, tapi kami siap siaga. Ya, kita sudah berkali-kali gitu ya. Jadi ada 3 pihak, mulai dari Balai Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Lampung Barat ini sudah paham gitu ya ininya gitu ya. Kerjasamanya. Siapapun yang ada terdekat di situ, baik itu alat kami gitu ya, alat kabupaten maupun alat yang dimiliki oleh rekan-rekan yang bekerja sana, itu akan segera untuk cepat bisa bergerak semampunya untuk bisa menangani. Artinya kita meminimalisir adanya kerusakan atau hambatan-hambatan bagi tadi rekan-rekan yang akan mungkin melintas di Nataru ini. Itu gitu, yang menarik itu koordinasi antar lembaga itu, baik nasional, provinsi, kabupaten itu. Artinya nggak melihat siapa ini punya tanggung jawab, tapi semua saling bantu itu. Iya, kita seperti itu Pak. Jadi memang kita sudah menjadi ini kita SOP kita gitu ya. Baik dari kabupaten gitu ya. Walaupun kita tidak di situ saat itu kita tidak bicara kewenangan gitu ya. Yang penting bagi kita adalah masyarakat cepat kondisi cepat terpulihkan gitu ya. Itu seperti itu gitu loh. Demikian juga kemarin mungkin ya beberapa waktu yang lalu yang tidak terkait dengan Natal dan Tahun Baru gitu ya. Itu di Tenggamus itu sempat longsor menutup gitu ya. Itu kita sama dengan kabupaten juga bergerak, dari provinsi juga bergerak sama-sama. Kemudian juga di sana waktu itu kebetulan dibantu oleh ada perusahaan PGE di sana. Itu seperti itu.
Jadi seoptimal mungkin kita ini bekerja bagaimana supaya adanya longsor ataupun apa itu segera tertangani. Kira-kira gitu Pak Umar. Menarik itu semangat kebersamaan juga. Iya, insya Allah. Ya artinya. Nah itu sudah terbentuk lama ya seperti itu ya. Sudah. Kompakan itu. Saya sampaikan tadi dulu saya itu di Kabupaten Lampung Barat. Kerjaan saya kalau malam-malam itu sampai tengah malam itu longsor Liwakruy itu rutin gitu kan. Memang sudah ya tidak ini alamnya seperti itu kan karena memang Lampung Barat ini itu kan ada patahan gitu kan. Dulu terjadi gempa kemudian ada patahan jadi memang struktur tanahnya itu tidak padat gitu ya sehingga gampang sekali terjadi longsor. Nah, demikian juga mungkin air pasang sekarang gitu kan. Nah, kira-kira iya. Ya sekarang itu ya harus kita waspadai bersama lah kira-kira gitu Pak. Memang hujan kita ini memang. Iya. Iya, gitu, Pak Hendrianto STMT Sekretaris Dinas BMBK ini luar biasa. Saya ingin menanyakan kalau tadi kan kita akhir tahun 2024, kelanjutannya di 2025 terkait pengelolaan jalan ke depan itu bagaimana di Pak Hendrianto? Baik Pak Umar, pengelolaan jalan ini tentunya kita sudah punya program sendiri ya. Betul. Tapi kita ini tentunya kita pahami bersama seperti sekarang kita pun punya pemimpin gitu ya. Nah, kalau kita sering mendengarkan sekarang ini calon pemimpin kita yang sudah terpilih ini gitu kan punya pandangan itu yang juga sangat konsen kepada infrastruktur jalan nih. Betul. Itu karena memang salah satu jargon waktu pilkadanya itu kemarin ya adalah infrastruktur juga. Ya. Bahkan kita mendengar gitu kan masyarakat ini nggak butuh visi misi lah kira-kira sampai seperti itu masyarakat itu. Yang penting jalannya dibagusin gitu kan. Nah kita mendengar saya juga melihat di beberapa tayangan baik itu entah media-media sosial ya Pasar Depan dan segala macam itu konsentrasi beliau itu gitu kan ini kan kepada nanti bagaimana masyarakat ini tidak lagi sulit ya artinya aspek sosial dikedepankan kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang padat penduduknya ini kita lebih fokus kepada memprioritaskan penanganannya secara cepat dan ya mungkin kita pahami bersama bahwa ya gubernur kita inline lah artinya dari segi mungkin partai dengan presiden kita. Nah ini tentunya akan memiliki pengaruh yang cukup besar gitu kan bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung. Karena bagaimanapun Pak Umar pembangunan infrastruktur itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit gitu ya. Betul. Saya dengar itu juga. Ya sehingga kalau kita berkali-kali ini membaca beliau bergerak cepat bahkan gitu ya. Nah mudah-mudahan ke depan artinya Provinsi Lampung ini akan menjadi perhatian khusus juga oleh pemerintah pusat gitu kan sehingga percepatan penanganan jalan-jalan kita ini lebih cepat. Dan beliau bahkan bukan hanya konsentrasi ke jalan provinsi, tidak hanya seperti itu. Karena kita mendengar bahwa sampai ke jalan desa. Ya, karena segala sesuatu itu mulai dari desa, gitu kan. Produksi-produksi pertanian, perkebunan semua ya dari desa, gitu kan, dari ini. Jadi mulai dari jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, sampai ke jalan nasional itu kita harapkan sama kondisinya, sama-sama baik gitu loh. Nah itu yang menjadi ini harapan kita juga semua gitu ya. Tentunya kita sangat menginginkan supaya ke depan itu lebih baik lah kita semua gitu ya. Nah kami juga akan berupaya kerasnya sebagai instansi teknis untuk bisa ngejawantahkan gitu ya, ini kan harapan-harapan masyarakat, ya mengimplementasikan apa harapan-harapan masyarakat melalui nanti beliau, karena beliau pada saat tentunya kemarin segala macam itu mendengarkan berbagai aspirasi dari berbagai daerah, dari 15 kabupaten kota tentunya gitu ya, terkait kondisi infrastruktur jalan gitu. Gitu. Saya sih pengetahuan saya karena saya juga wartawan di lapangan nih Pak Hendri. Ya kan bahwa memang anggaran kita untuk perbaikan jalan, kebentuk jalan di Provinsi Lampung ini ya terbatas lah. Oleh karena itu
akan sangat baik kalau ada bantuan pusat juga ini terkait anggaran jalan itu. Iya. Gimana, Pak? Nah, jadi tahun 2023 itu kita dibantu ada impres jalan daerah ya dari kementerian itu ya. Itu menganggarkan cukup besar, baik itu jalan provinsi maupun jalan kabupaten gitu ya. Kalau kita lihat kemarin itu jalan dari Kota Gajah, Simpang Randu ke Seputi Surabaya, itu yang lewat Rumbia yang sempat viral kemarin gitu kan, bisa dituntaskan dalam 1 tahun karena bantuan pusat. Nah, kalau kita mengandalkan kemampuan provinsi sendiri, ini nampaknya itu sulit, Pak. Ya, walaupun tahun kemarin itu kita sudah menganggarkan gitu ya di ruas Kota Gajah, Simpang Randu kemarin kita anggarkan 40 miliar dari provinsi. Dari nasional itu 100 miliar gitu ya. Oh gitu ya. Ya 130 miliar. Kemudian di ruas Kota Gajah Simpang Randu itu yang Rumbia, kita menganggarkan 50 miliar. Nah, dari pusat itu seratusan miliar. Nah, jadi dengan pola kerjasama seperti itu 1 tahun selesai. Nah, kita harapkan ke depan juga nanti akan seperti itu. Jadi ya sama-sama kita dengan pemimpin kita juga bagaimana mengupayakan supaya anggaran-anggaran itu bisa jatuh ke Provinsi Lampung selain dari anggaran provinsi sendiri gitu ya. Tapi kita juga ini bagaimana mengupayakan ke depan juga kita ini menginginkan ada partisipasi lain. Jadi kita itu bukan hanya mengandalkan anggaran pemerintah ya, tapi juga ada peran serta aktif dari masyarakat yang perusahaan-perusahaan itu supaya ikut gitu kan. Artinya supaya masyarakat tuh tidak terlalu susah lah untuk melintasi, karena kalau untuk wilayah-wilayah yang perkebunan segala macam itu kan walaupun masyarakat ini kan kita hasilnya Pak tidak semua itu berharap harus hitam mulus lah kira-kira. Yang penting tidak sulit bagi masyarakat itu untuk beraktivitas, terutama pada musim-musim hujan seperti ini. Betul. Yang penting jalan itu rata, nggak harus, bukan harus naik sedan yang bagaimana. Yang kita tangkap aspirasi mereka seperti itu, Pak. Jadi kita juga akan melakukan pemilihan lah, pemilihan dan pemilahan jenis konstruksi gitu ya. Ya kira-kira seperti itu gitu loh. Iya, kita ngelihat ya, daerahnya. Kepentingannya juga. Ya, jadi kita akan lebih selektif gitu ya. Tidak harus semua aspal, tidak harus semua beton. Kalau masyarakat itu walaupun cukup dengan istilahnya itu agregat, itu batu-batu pecah itu Pak, asal dia rata, asal dia waktu musim hujan itu tidak berbentuk kubangan, cukuplah bagi masyarakat itu Pak, gitu. Apalagi masih di pedesaan gitu kan. Minimal sumber dayanya atau hasil pertaniannya bisa terangkut. Tidak tatah as, tidak pecah ban, tidak nyangkut kan gitu. Gitu ya, jadi kita juga memang harus perlu pemikiran dinas BMBK juga untuk prioritas. Iya, lebih mendalam lagi kita, jadi kan nggak harus semua, karena kalau kita harus menganggarkan semua di aspal, semua di beton, itu anggarannya cukup besar. Anggarannya betul. Ya, harus prioritas. Ada prioritas kita ya. Tadi tidak seperti itu. Nah mungkin kita ya lebih untuk pintar lagi untuk itu tadi memilah-milah gitu kan, sambil kita dengan segala cara bagaimana, artinya tadi bantuan perusahaan, bantuan dari pusat kita kejar demi masyarakat Lampung. Gitu kira-kira Pak. Menarik ini Pak Hendrianto, Sekretaris Dinas BMBK Bina Konstruksi. Tapi nggak terasa waktu juga ini Pak Hendri. Kita udah berada pada penghujung sesi ketiga. Ya, kita akan lanjutkan pada sesi terakhir ya, Pak Hendri ya. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Sekretaris Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Bapak Hendrianto STMT ini sangat menarik ini. Jadi akibatnya kita nggak terasa waktu sudah berada pada penghujung sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pada sesi terakhir, sesi keempat pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.